Saudara, tim gabungan Satpol PP Kabupaten Sumeneb melakukan sidak dan menyita rokok ilegal di sejumlah warung. Penyitaan dilakukan karena rokok ilegal tanpa cukai menjamur di sejumlah warung dan toko. Meski tak semua warung disidak, petugas gabungan masih menemukan puluhan rokok ilegal yang bisa merugikan negara. Petugas gabungan pun akhirnya melakukan sosialisasi dan edukasi agar peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dapat diminimalisasi. Sejauh mana upaya pemberantasan rokok ilegal dan bagaimana sebetulnya penggunaan dana cukai, kita sudah terhubung dengan Pak Ahmad Fauzi selaku Bupati Sumeneb. Selamat sore Pak Ahmad, peredaran rokok ilegal ini menyebar di Kabupaten Sumeneb. Bagaimana penindakannya? Ya, jadi penindakannya ini sudah kita lakukan, operasi-operasi ini kita lakukan bersama-sama dengan tentu petugas bea cukai. Walaupun memang kita juga punya keterbatasan dalam hal terkait dengan operasi ini. Tetapi dalam 2 minggu terakhir kita sudah berhasil mengoperasi hampir kurang lebih 400 batang, 400 bungkus. Ya. Ada 109 toko yang diketemukan mereka menjual rokok-rokok ilegal. Nah, rokok ilegal ini ada bermacam-macam. Jadi yang pertama memang cukainya palsu, yang kedua cukainya itu salah tempel, lalu yang ketiga bahkan tidak ada cukainya. Nah, salah satu memang keterbatasannya memang di aturan Permenkyu tahun 2021 itu disampaikan bahwa penggunaan terkait dengan bidang penegakan hukum itu hanya 10% komposisinya. Sehingga itu yang menjadi sebuah keterbatasan kita. Walaupun setiap operasi itu kita harus bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Kami tidak juga bisa sendirian, jadi harus bersama-sama untuk mengoperasi setiap keberadaan rokok-rokok ilegal itu di setiap toko-toko yang menjualnya. Iya, kan itu datang ke setiap toko-toko atau warung-warung yang ada di Sumeneb. Apakah ada pencegahan berupa semacam sosialisasi terkait hal ini, baik itu di warung dan di toko ini, Pak Ahmad? Ya, kalau sosialisasi itu memang kita lakukan, bukan hanya sekedar di toko, tetapi kita melakukan sosialisasi itu memang dengan berbagai cara. Yang pertama pendekatan sosial. Nah itu kita itu mengadakan kegiatan-kegiatan agar seluruh masyarakat pun juga mengetahui dengan kegiatan-kegiatan budaya, seni. Nah, itu pasti kan banyak yang nonton. Nah, kita juga sosialisasikan agar masyarakat jangan sampai juga membeli rokok-rokok yang ilegal tadi. Nah, itu salah satunya, selain juga memberikan sosialisasi kepada pemilik-pemilik toko. Bukan toko yang sekedar sudah kita operasi, tetapi toko-toko yang ada di Sumeneb. Kita undang semua, ya kita berikan sosialisasi bahwa tidak boleh menerima rokok-rokok ilegal, sehingga tidak membantu dalam hal membuat negara rugi. Nah ini yang sering saya sampaikan kepada para pemilik toko. Ya, sidak kan dilakukan di toko-toko atau mendatangi warung-warung. Bagaimana dengan pabriknya, Pak Ahmad? Sudah dilakukan sidak juga? Ini kesulitannya karena memang jenis-jenis rokok yang ditemukan itu juga tidak menunjukkan di mana mereka berproduksi pabriknya. Jadi kan jenisnya sangat banyak sekali, mereknya itu banyak sekali. Jadi ada puluhan merek yang bisa kita jaring pada saat kita operasi. Sehingga kita juga tidak bisa mendetek ini diproduksinya di mana. Nah ini yang menjadi kesulitan kita. Tetapi kita paling tidak bisa memotong rantai itu bagaimana memberikan sosialisasi kepada para pemilik toko. Karena kuncinya menurut saya juga pemilik toko. Jika pemilik toko itu tidak menerima terkait dengan rokok-rokok ilegal tadi, dalam tanda kutip, ya, yang tidak memiliki cukai ataupun salah tempel ataupun cukainya palsu. Nah itu secara otomatis peredaran rokok ini tidak akan bisa beredar. Nah, itu salah satu cara kita, karena memang mereka cukup lihai, sehingga mereka tidak bisa diketemukan di mana pabrik ini memproduksi rokok-rokok ilegal ini. Bisa saja mungkin di luar Sumeneb atau mungkin di luar Madura, produksi-produksi itu masuk di Sumeneb. Ya, ini kan sudah merugikan negara ya, Pak Ahmad, karena ada penggunaan dana cukai di dalamnya. Terkait dengan penggunaan dana cukai ini seperti apa? Ya, jadi penggunaan dana cukai ini terbagi beberapa hal. Yang pertama bidang kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah bidang penegakan hukum. Yang ketiga itu terkait dengan bidang kesehatan. Nah, komposisinya di bidang kesejahteraan masyarakat itu 40%. Di bidang kesehatan itu 40%. Nah, di bidang penegakan hukum itu hanya 10% komposisi.
sesuai dengan peraturan Permenq yang sudah ditetapkan. Nah ini yang pada akhirnya sebenarnya penegakan hukum, bidang penegakan hukum ini memiliki keterbatasan. Apa saja kira-kira di bidang kesejahteraan masyarakat? Contohnya misalnya dana ini dipergunakan untuk memberikan semacam bantuan-bantuan terkait dengan pemberdayaan para petani, misalnya hand traktor, sumur-sumur pompa, termasuk juga bantuan pupuk gratis, bantuan bibit gratis, termasuk juga terkait dengan bantuan para pekerja buruh rokok, rokoknya tapi rokok yang legal ya. Nah, kita kasih bantuan semacam BLT pada mereka, itu di bidang kesejahteraan masyarakat salah satu contohnya. Kalau di bidang kesehatan itu kita pergunakan, salah satunya adalah dipergunakan dalam hal memberikan BPJS kesehatan kepada masyarakat kita. Nah, termasuk juga dipergunakan oleh RSUD untuk memperbaiki fasilitas kesehatan yang dimiliki RSUD. Nah, yang penegakan hukum, bidang penegakan hukum itu kita salah satunya adalah buat operasi pasar, yang kedua juga sosialisasi. Nah, sosialisasi ini bermacam-macam, ada yang melalui media luar ruang, media sosial, termasuk juga event-event yang kita laksanakan untuk menyampaikan kepada masyarakat banyak yang sesungguhnya rokok-rokok ilegal ini merugikan negara. Nah, itu beberapa komponen-komponen secara persentase yang dilakukan sesuai dengan Permenq yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Apakah keterbatasan dalam bidang hukum yang persentasenya kecil ini yang menjadi kendala dalam penindakan rokok ilegal ini, Pak Ahmad? Ya, kalau berbicara persentase 10% ya, maka mungkin secara otomatis ini juga membuat kesulitan. Tetapi pada dasarnya sebenarnya ini kembali kepada seluruh masyarakat kita. Ya, artinya masyarakat juga harus merasa memiliki bagaimana agar masyarakat memberikan pemahaman kepada siapapun agar sesungguhnya rokok-rokok ilegal ini tidak boleh untuk dibeli. Nah ini, jadi masyarakat juga harus menyuarakan bahwa dengan adanya rokok ilegal ini akan berdampak kepada kerugian negara. Nah ini, karena pemerintah itu tidak bisa sendiri. Ya, pemerintah juga bersama-sama turun ke bawah, ke toko-toko. Nah, toko juga memiliki inisiatif untuk menolak itu menurut saya. Nah, ini yang kita sampaikan kepada seluruh toko sebagai agen-agen penjual dari rokok-rokok tersebut. Ya, lalu terakhir Pak Ahmad, apa imbauan yang bisa diberikan agar rokok ilegal ini tidak kembali beredar, baik itu imbauan kepada para pemilik toko ataupun warung-warung? Ya, jadi imbauannya begini, ya, kita sebagai masyarakat Indonesia, ya, sebagai masyarakat yang tentu memiliki rasa kebangsaan ya, dan nasionalis, ya kita harus merasa memiliki bangsa ini. Maka kita harus memilih sesuatu yang legal. Maka saya harapkan kepada seluruh masyarakat, ya, bukan hanya di kabupaten kami di Sumeneb, tapi seluruh kabupaten di mana saja, karena sesuatu yang ilegal ini menjadi persoalan bagi bangsa dan negara kita. Nah, itu yang kami sampaikan adalah mari kita semua, siapapun seluruh stakeholder harus bersama-sama memiliki rasa kepedulian. Ini yang paling penting, memiliki rasa kepedulian bersama-sama untuk mensosialisasikan bersama-sama bahwa sesungguhnya rokok ilegal ini akan merugikan negara ini. Nah, sehingga masyarakat kita juga bisa paham dan para pedagang kita, pemilik toko tersebut juga bisa memahami efek-efek dari keberadaan rokok-rokok ilegal ini yang mampu membawa kepada hal kerugian negara yang sangat besar pada akhirnya. Ya, semoga upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal ini bisa sukses, berhasil, bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Terima kasih banyak.